Salam, perkenalkan nama lengkap saya Ventiliana Bertulis dan NIM 101 kelas C semester 5. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Materi yang pertama tentang sistem sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, di sini sistem sosial itu sangat berhubungan dengan pendidikan karena ia lebih erat atau dia memiliki pendidikan yang sangat integral dalam struktur bermasyarakat. Di sini ada 7 aspek. Yang pertama itu pembentukan nilai dan norma sosial. Pendidikan dapat membantu dalam pemahaman nilai-nilai sosial, norma dan etika dalam berindividu. Melalui proses pendidikan atau individu belajar tentang norma-norma sosial yang diakui dan diterima di masyarakat. Yang kedua itu adalah integrasi sosial. Integrasi sosial memiliki pendidikan yang memainkan peran penting dalam sosial dengan memberikan pengetahuan atau individu dalam bermasyarakat yang dapat membantu untuk bisa menerima dalam masyarakat tertentu itu. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Pendidikan juga dapat menjadi motor perubahan untuk dengan memberikan pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang dalam keyakinan yang beragam dalam bermasyarakat. Yang keempat adalah perubahan sosial. Sistem pendidikan yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial itu melalui pendidikan yang baik individu dan dapat memiliki peluang untuk meningkatkan status sosial dalam mencapai kesetaraan dalam masyarakat. Yang kelima adalah penentuan kualitas tenaga kerja. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kualitas tenaga kerja dalam bermasyarakat dan memiliki pendidikan yang sangat baik dan sangat bermakna untuk menciptakan sebuah tenaga kerja yang lebih terampil dan berpengetahuan dan untuk berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial dalam masyarakat. Yang keenam adalah akses kesetaraan. Akses kesetaraan ini sangat penting untuk bisa memastikan bahwa sistem pendidikan ini lebih memberikan akses yang adil untuk kesempatan yang sama bagi semua anggota dalam bermasyarakat untuk masyarakat itu memiliki kunci utama dalam menjaga kesetaraan yang ia capai atau mengatasi dalam masyarakat itu. Yang ketujuh adalah peran ekonomi. Nah, peran ekonomi ini sangat penting karena pendidikan ini juga membutuhkan perekonomian yang bisa dapat memenuhi aspek kehidupan ekonomi agar anak-anak tersebut yang ada di masyarakat itu bisa dapat meningkatkan produktivitas pendidikan yang lebih maju untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik tentang ekonomi yang ada. Nah, menurut refleksi pribadi saya, di sini saya lebih memilih bahwa sistem sosial ini dalam berpendidikan saling terkait dan saling mempengaruhi. Sistem pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk nilai-nilai dan norma sosial serta memberdayakan individu untuk berperan aktif dalam masyarakat tertentu. Nah, di sini saya juga lebih mengetahui tentang peluang yang hadir dalam mengintegrasikan nilai-nilai yang positif dalam proses pendidikan ini dengan memahami dan
pada perubahan ini bisa perubahan positif dalam sistem pendidikan dapat menyatu masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah landasan sosial pendidikan. Landasan sosial pendidikan ini dia lebih merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membangun pengembangan dan perkembangan sistem pendidikan dalam masyarakat. Itu dia mencakup 9 aspek yang berperan penting dan termasuk dalam landasan sosial pendidikan tersebut ini. Yang pertama itu kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam pendidikan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi yang berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Yang kedua adalah keadilan. Pendidikan harus menjadi alat untuk mencapai keadilan, untuk membentuk nilai-nilai yang positif dan etika dalam individu tersebut, untuk mencakup pembentukan warga yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat. Pluralisme. Yang ketiga adalah pluralisme keanekaragaman. Pendidikan harus dapat mengakui bahwa merayakan keanekaragaman budaya ini atau bahasa keyakinan dalam masyarakat ini dapat membantu individu untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam masyarakat tersebut. Yang kelima adalah pemberdayaan. Pendidikan harus memberdayakan individu untuk beradaptasi aktif dalam masyarakat dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada di tantangan sosial atau ekonomi dan politik tersebut itu yang ada di masyarakat. Yang kelima itu keterlibatan orang tua dalam masyarakat. Itu yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan untuk menguatkan dan dukungan dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak-anak yang ada di zaman sekarang. Yang berikut adalah fleksibilitas dan inovasi. Sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Inovasi dalam metode pengajaran dan upah menjadi penting. Kolaborasi dan akuntabilitas ini penting, harus berfokus pada mencapai tingkat kualitas dan akuntabilitas dalam membentuk setiap pendidikan yang ada di sekitar masyarakat. Yang terakhir adalah hak asasi pendidikan. Hak asasi ini dapat mematuhi bahwa manusia seperti harus memiliki hak berpendidikan, hak berpikir, dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan sosial anak. Menurut refleksi pribadi bahwa landasan sosial pendidikan ini memegang pada peran kunci dalam membentuk cara pendidikan yang dijalankan, bagaimana berdampak pada individu dan masyarakat tertentu. Sekian dari hasil kerja saya. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.